Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Aris Eka Prasetya Official. Di tutorial kali ini kita akan belajar banyak tentang bagaimana menyusun modul ajar inovatif dalam kurikulum Merdeka. Ini adalah tutorial berkaitan dengan diklat online ke-74 Sami Sanof Ikatan Guru Indonesia. Saya harus mengucapkan terima kasih ya karena presentasi atau tutorial ini terinspirasi dan disusun berdasarkan penjelasan dari guru saya yang mengajari dalam membuat modul ajar kurikulum Merdeka berbasis Canva, yaitu Master Juwairia. Semoga amal ilmunya dan bantuannya selama ini nantinya bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bu Juwairia. Ini adalah profil saya. Kemudian ini beberapa kompetensi yang saya miliki dan sekarang kita akan masuk ke dalam materinya. Nah, tujuan diklat kali ini nanti diharapkan Bapak Ibu peserta bisa untuk memahami secara singkat bagaimana mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Kemudian memahami tahapan pembuatan bahan ajar inovatif menggunakan aplikasi Canva dan tentunya bisa mendesain modul ajar yang terbaru ya tentunya, dan tentunya nanti bisa membuat bahan ajar seperti poster, infografis, presentasi, video yang semuanya itu menggunakan aplikasi Canva. Baik Bapak Ibu, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana tahapan dalam pelatihan kita nanti. Yang pertama nanti Bapak Ibu akan diberikan bagaimana cara memahami tentang implementasi kurikulum Merdeka. Tentunya hal ini yaitu menyusun modul ajar. Kemudian Bapak Ibu akan memahami, mengenal tentang fitur Canva, baik itu kelebihan dan kekurangannya, serta menu-menu fitur-fitur dalam aplikasi Canva. Bapak Ibu nanti juga akan membuat bahan ajar inovatif menggunakan Canva dan tahapan-tahapan dalam membuat modul ajar, infografis, poster, presentasi, media video, pembelajaran dengan Canva. Dan tentunya ada penugasan karena sesuai dengan judulnya yaitu menyusun modul ajar, maka Bapak Ibu nanti diminta untuk membuat satu modul ajar menggunakan Canva. Baik, sekarang kita akan belajar terlebih dahulu cara menganalisis CP, TP, dan ATP untuk bahan membuat modul ajar. Nah, bagaimana sih cara menganalisis capaian pembelajaran atau CP itu? Jadi Bapak Ibu nanti bisa melakukan analisis muatan kompetensi yang diharapkan dalam setiap elemen pada mata pelajaran. Tentukan konten esensial yang menjadi roda dalam capaian kompetensi dan menguraikan kalimat-kalimat kompetensi dalam capaian pembelajaran. Kelompokkan kalimat kompetensi berdasarkan konten esensial untuk semua kalimat dalam capaian pembelajaran. Nah, kalau Bapak Ibu nanti masih bingung untuk mencari capaian pembelajaran atau mungkin JPATP, bisa mendownload di Google, ada Bapak Ibu. Kemudian kami juga di modul yang kami sediakan itu kami juga sudah menyediakan ya. Ini Bapak Ibu beberapa kelengkapan yang bisa Bapak Ibu gunakan seperti ini ya, ATP untuk SD, kemudian untuk ATP SMP, ATP SMA, semua ada di sini. Nah, kemudian contoh-contoh modul ajar juga kami sudah berikan di dalamnya. Nah, tapi karena kita belajar untuk membuat modul ajar, kita harus tahu dulu bagaimana cara untuk menganalisis capaian pembelajaran. Nah, langkah berikutnya apa sih yang terkait ya? Apa yang terkait hasil identifikasi CP ini? Dari hasil identifikasi CP itu nanti akan diperoleh ya dari capaian pembelajaran yang berisi memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi, maka nanti akan diarahkan kepada ATP atau alur tujuan pembelajaran, karena di dalamnya ada rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Nah, Bapak Ibu juga harus sudah memahami ya, untuk SD itu fase berapa, kemudian SMP, kemudian untuk SMA ya, itu fase-fasenya harus tahu juga. Nah, untuk materi itu berkaitan dengan kurikulum Merdeka yang bagian awal saya nggak akan menjelaskan karena fokus kita di sini adalah untuk membuat modul ajarnya. Nah, setelah dari CP menjadi ATP, kemudian diimplementasikan, dijabarkan menjadi TP atau tujuan pembelajaran.
yang berisi tentang jabaran kompetensi yang dicapai peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau dari alur tujuan pembelajaran ini kita bisa melihat ya. Jadi misalkan anak kelas 10 ya, seperti saya ngajar kelas 10 itu nanti awal fase E kelas 10 itu TP 10.1, 10.2 sampai dengan 10.4 misalkan ya. Itu nanti menjadi tujuan pembelajaran sampai dengan berisi atau akhir dari fase E ya. Itu adalah yang terkait dari identifikasi CP, dari CP menjadi ATP dan tujuan pembelajaran atau TP. Nah, kemudian cara merumuskan tujuan pembelajaran bagaimana? Nah ini Bapak Ibu, untuk merumuskan tujuan pembelajaran, silakan yang pertama kali Bapak Ibu menentukan kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat didemonstrasikan atau diaktualisasikan oleh peserta didik pada setiap konten. Ya, atau materi dari capaian pembelajaran dalam bentuk produk atau kinerja yang menunjukkan peserta didik sudah mencapai tujuan pembelajaran. Ya, jadi silakan ditentukan dulu kemampuannya. Kemudian yang kedua adalah menentukan ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang harus dicapai pada setiap akhir unit pembelajaran. Itu Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana sekarang cara merumuskan alur tujuan pembelajaran atau ATP ya. Nah, jadi yang pertama adalah mengidentifikasi kompetensi yang akan dicapai dari analisis capaian pembelajaran. Itu yang pertama. Setelah diidentifikasi, kita mengidentifikasi kompetensi awal peserta didik. Yang ketiga, kita merumuskan tujuan pembelajaran sesuai dengan kompetensi dan pemahaman bermakna yang akan dicapai dalam pembelajaran. Yang keempat, mengidentifikasi elemen dan sub-elemen dari dimensi profil pelajar Pancasila yang dapat dikembangkan sesuai tujuan pembelajaran. Nah, baru yang kelima, menyusun tujuan pembelajaran secara berurutan sesuai dengan pembelajaran yang akan dilakukan dengan memperhatikan prosedur dan hierarki dari konten pada capaian pembelajaran. Nah, itu Bapak Ibu ya. Terus yang keenam adalah menentukan lingkup materi pada setiap tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Yang ketujuh, menentukan alokasi waktu jumlah jam pembelajaran yang diperlukan pada setiap tujuan pembelajaran. Yang kedelapan, merumuskan indikator penilaian sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan yang kesembilan adalah merumuskan rasionalitas penyusunan alur tujuan pembelajaran. Untuk tahapan ini kita akan langsung lihat dalam contoh berikut. Nah ini Bapak Ibu salah satu contoh yang saya ambil dari Hujuwaria ya, karena beliau adalah guru SMK dan mengajar tentang mata pelajaran pemasaran di kelas 10 atau fase E. Nah, beliau akan saya tunjukkan Mbak, cara menguraikan CP dasar-dasar kejuruan pemasaran ya. Nah, untuk yang fase E. Jadi elemennya ditentukan dulu. Elemen mata pelajaran dasar-dasar pemasaran adalah pemahaman materi, keterampilan proses, keterampilan inquiry. Setiap elemen memuat kompetensi yang diharapkan dalam satu fase. Ya, ini sudah ada di yang Bapak Ibu download nanti. Nah, kemudian untuk membuat CP-nya dalam mapel dasar kejuruan pemasaran, nah itu sudah ada juga ya. Pada akhir fase E ini untuk yang materi pemasaran ini Bapak Ibu ya. Oh, yang fase E ya. Peserta didik mampu menjelaskan proses bisnis dalam bidang pemasaran secara menyeluruh pada berbagai jenis usaha antara lain kesehatan, keselamatan, dan keamanan bekerja, lingkup pemasaran, pengetahuan dasar pemasaran, melaksanakan pelayanan pelanggan, mengidentifikasi perilaku konsumen, serta dapat mewujudkan kepuasan pelanggan. Nah, kemudian ini nanti dijadikan elemen pemahaman. Kira-kira dari CP ini apa saja yang bisa diidentifikasi oleh bisa diwujudkan menjadi pemahaman pada siswa ya. Karena ingat di sini elemen ini adalah pemahaman materi ya. Maka kita bisa merumuskan peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi. Ya, ingat Bapak Ibu, ada keterampilan proses, keterampilan inquiry, ada pemahaman juga permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional, dan global.
Yang kedua, peserta didik memahami proses bisnis dalam bidang pemasaran secara menyeluruh pada berbagai jenis usaha. Peserta didik memahami lingkup pemasaran, pengetahuan dasar pemasaran, melaksanakan pelayanan pelanggan. Peserta didik dapat mengidentifikasi perilaku konsumen serta dapat mewujudkan kepuasan pelanggan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya, dari CP ini kita bisa membuat pemahaman ya. Jadi ini adalah alur pemahaman yang berdasarkan elemen mata pelajarannya, pemahaman materi, keterampilannya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa menguraikan elemen pemahaman itu menjadi elemen pemahaman dan konten esensial. Yang mana saja yang harus diajarkan materi-materinya. Contoh ya, elemen pemahaman menciptakan solusi atas permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional, dan global. Apa konten esensialnya? Isu lokal, nasional, dan global. Ini bisa kelihatan. Nah ya, kemudian proses bisnis dalam bidang pemasaran secara menyeluruh pada berbagai jenis usaha. Apa kontennya? Proses bisnis dalam bidang pemasaran. Seperti itu. Jadi gitu ya Bapak Ibu, mudah ya. Jadi nanti Bapak Ibu harus tahu fasenya Bapak Ibu di materi itu atau di JP itu apa saja yang bisa diuraikan. Nah, maka Bapak Ibu harus menguraikan elemen pemahamannya menjadi konten esensialnya atau materi yang akan diajarkan. Selanjutnya, kita bisa menguraikan elemen capaian pembelajaran, kompetensi menjadi konten. Nah, ini seperti kalau kita biasa bikin RPP atau silabus ya Bapak Ibu ya, hampir sama ya. Mengamati, mempertanyakan dan memprediksi ya, mengevaluasi, mengomunikasikan ya. Sama ya seperti 5M itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian dalam kompetensinya misalkan kalau memahami ya, memahami proses bisnis dalam pemasaran ya. Nah, kontennya apa? Proses bisnis dalam bidang pemasaran. Ya, ini harus dilatih ya. Bapak Ibu harus dilatih dari kata apa ya? Kata kerja operasionalnya apa, kemudian kompetensi apa yang diharapkan, dan kontennya apa. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, bagaimana? Ya, jadi kita sudah tadi sudah bikin elemennya ya Bapak Ibu ya. Pemahaman konsepnya, ini adalah keterampilan prosesnya dan materinya sudah ada. Nah, tinggal digabungkan saja menjadi TP atau tujuan pembelajaran. Nah, contoh ya, tadi ada 3 materi, berarti kita bisa merumuskan menjadi 3 tujuan pembelajaran. Mengidentifikasi proses bisnis dalam bidang pemasaran secara menyeluruh pada berbagai jenis usaha. Mengidentifikasi komponen lingkup pemasaran, pengetahuan dasar pemasaran, melaksanakan pelayanan pelanggan. Menjelaskan perilaku konsumen serta dapat mewujudkan kepuasan pelanggan. Jadi itu contoh ketika kita merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, setelah kita merumuskan tujuan pembelajaran, selanjutnya kita bisa mengalokasikan waktunya. Nah, ini Bapak Ibu bergantung dari berapa banyak materi yang akan diajarkan, kemudian kita mengaturnya menjadi beberapa alokasi waktunya ya, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah kita bisa menyusun alur tujuan pembelajaran yang biasanya berisi elemen pemahaman, konten esensial, kemudian alokasi waktu dan diajarkan di semester berapa. Yaitu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang biar Bapak Ibu nggak bingung ya, kita akan langsung praktek ya untuk membuat yang namanya modul ajar. Nah, sekarang kita harus tahu dulu modul ajar itu apa. Jadi kalau Bapak Ibu bingung ya, modul ajar itu nggak usah ribet-ribet. Modul ajar itu dulunya namanya RPP atau rencana dalam melaksanakan pembelajaran. Berarti kita harus mempunyai skenario ngapain saja di dalamnya. Nah, kita harus tahu dulu Bapak Ibu pengertian atau konsep dari modul ajar. Apa sih modul ajar itu? Jadi modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Ya,
Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran. Jadi ingat Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu yang sudah bikin ATP, alur tujuan pembelajaran, maka modul ajar ini adalah implementasi dari ATP yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Nah ini Bapak Ibu ya, kita bisa lihat di gambar ini. Apa sih di dalam modul ajar? Ada ATP, ada CP, di dalamnya ada profil pelajar Pancasila ya. Modul ajar ini disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Yuk, sekarang kita harus tahu komponen-komponennya apa saja ya. Jadi komponen modul ajar itu apa saja ya. Jadi yang pertama, guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Boleh nggak saya bikin modul ajar sendiri selama itu sama dalam artian sesuai dengan kondisi, kemudian menjabarkan dari ATP yang sudah kita bikin tadi? Boleh. Bolehkah kita mengadopsi? Boleh. Bolehkah kita menginovasikan dari modul ajar yang sudah ada, kita rubah dan sebagainya? Boleh ya. Jadi Bapak Ibu silakan nanti diberikan kebebasan dalam membuat modul ajar, tapi yang penting urutannya sama isi di dalamnya setidaknya ada, seperti komponen inti apa, kemudian nanti ada komponen lainnya ya. Jadi ada namanya ini Bapak Ibu ya, seperti ini ya, informasi umum, komponen-komponen di dalam modul ajar harus ada di dalamnya. Nah, yang pertama itu komponen modul ajar. Yang kedua, modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan dalam pembelajaran. Komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Jadi, nanti kalau Bapak Ibu pengen bikin modul ajar, seandainya ini kok kurang ya di bagian model pembelajaran, kalau saya tambahin pendekatan boleh nggak ya? Boleh, nggak apa-apa, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, komponen-komponen modul ajar. Ayo kita sekarang belajar apa saja sih komponen-komponen dalam modul ajar. Yang pertama yaitu informasi umum. Informasi umum itu apa saja? Isinya adalah identitas dari modul ajar. Informasi tentang modul ajar yang dikembangkan terdiri atas nama penyusun, institusi, dan tahun disusunnya ya. Kemudian ada jenjang sekolah, ada kelas untuk kelas berapa, dan tentunya ada alokasi waktunya. Yaitu penentuan alokasi waktu yang digunakan adalah alokasi waktu sesuai dengan jam pelajaran yang berlaku di unit kerja masing-masing ya. Itu. Ya ini Bapak Ibu contohnya. Ini adalah modul ajar yang saya bikin karena kebetulan saya guru sejarah. Ini adalah informasi umumnya, ada nama sekolah, ada kelas, nama pendidik, mata pelajarannya apa, dan alokasinya. Kalau mau ditambahi tahun pelajaran juga boleh ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kompetensi awal. Di informasi umum ada kompetensi awal. Kompetensi awal adalah pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar dirancang. Nah, biasanya ada di sebuah fase Bapak Ibu ya. Jadi ini ya, tujuan pelajaran ingin dicapai, peserta didik memahami asal-usul tentang nenek moyang bangsa Indonesia. Itu contoh ya, yang saya bikin di sejarah ya. Karena di fase E ini dari keterampilan proses sejarah, capaian pembelajaran CP-nya ini Bapak Ibu. Peserta didik juga memahami konsep dasar jalur rempah, asal-usul nenek moyang, menganalisis manusia dan jalur rempah, asal-usul nenek moyang, menganalisis jalur rempah dan asal-usul nenek moyang dalam ruang lingkup lokal, nasional, global. Ya itu. Jadi maka di sini saya mencari kompetensi awalnya, siswa minimal ya tahu tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Kemudian ada juga profil pelajar Pancasila.
Nah, apa sih itu ya? Itu adalah merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila dapat tercermin dalam konten dan atau metode pembelajaran ya. Di dalam modul pembelajaran profil pelajar Pancasila tidak perlu mencantumkan seluruhnya ya, namun dapat memilih profil pelajar Pancasila sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam modul ajar. Nah, kemudian 6 dimensi profil pelajar Pancasila saling berkaitan dan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran melalui materi, pedagogik, kegiatan proyek atau asesmen. Ya, setiap modul ajar memuat satu atau beberapa unsur dimensi profil pelajar Pancasila yang telah ditetapkan. Jadi di sini kita tidak harus ya ada 6-6-nya gitu ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu nanti di modul ajar itu pengen memunculkan 5 kayak punya saya ini ya. Setelah mengikuti pembelajaran ini, proses pelajar Pancasila diharapkan muncul dari peserta didik beriman, berkebinekaan, mandiri, bernalar, bergotong royong ya itu. Nah, tentunya di dalamnya berkaitan dengan materi yang kita ajarkan ya. Jadi capaian pembelajaran yang nanti akan dituju ya. Jadi karena ini adalah pembentukan karakter, maka profil pelajar Pancasila ini harus dimasukkan. Nah, karena itu juga ada di fase E ya. Jadi tentang apa aja materinya ada di fase E ini, kemudian saya masukkan dalam profil pelajar Pancasila. Itu Bapak Ibu. Nah, selain itu informasi umum juga berisi tentang sarana dan prasarana ya. Jadi merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana merujuk pada alat dan bahan yang digunakan, sementara prasarana di dalamnya termasuk materi dan sumber bahan ajar lain yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Ketersediaan materi disarankan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik baik dengan keterbatasan atau kelebihan teknologi termasuk sarana dan prasarana yang penting untuk diperhatikan dan juga dimanfaatkan agar pembelajaran lebih dalam dan bermakna. Itu Bapak Ibu ya. Jadi ini bisa saya tunjukkan, ini contohnya sarananya. Kemudian nanti bisa saya tunjukkan juga di RPP yang utuh ya. Jadi ini Bapak Ibu sarana, kemudian nanti juga ada materi, ketersediaan materi. Ya, ini juga bisa dimasukkan di dalamnya. Nah, terus selain itu di informasi umum ada target peserta didik ya. Peserta didik yang menjadi target yaitu peserta didik reguler atau tipikal. Jadi ini adalah umum ya, nggak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Ini adalah peserta didik yang umum. Nah, kemudian juga ada misalkan bisa dimasukkan ya peserta didik dengan kesulitan belajar ya, memiliki gaya belajar yang terbatas hanya satu gaya misalnya dengan audio saja, memiliki kesulitan dengan bahasa dan pemahaman materi ajar, kurang percaya diri, kesulitan berkonsentrasi jangka panjang dan sebagainya. Atau juga ada yaitu peserta didik dengan capaian tinggi ya. Dia mudah dalam mencerna, memahami dengan cepat ya, mampu mencapai keterampilan berpikir tinggi ya atau HOTS dan memiliki keterampilan memimpin ya itu. Jadi target peserta didik yang seperti apa ya. Ini kebetulan kalau di pelajaran saya targetnya yaitu siswa reguler dan siswa dengan berbagai gaya belajar seperti auditori, visual dan kinestetik. Karena kebetulan RPP yang saya bikin ini Bapak Ibu yaitu RPP diferensiasi ya. Jadi sudah inti dari kurikulum Merdeka itu adalah memberikan fasilitas belajar pada siswa. Jadi di dalamnya kita harus bikin juga sebuah pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan tentunya juga memberikan pelayanan kepada tipe-tipe gaya belajar yang beraneka ragam. Ya, nanti akan saya tunjukkan di RPP saya atau modul ajar saya Bapak Ibu. Nah, kemudian modul pembelajaran. Model pembelajaran ya. Di informasi umum juga ada model pembelajaran. Jadi model pembelajaran ini merupakan model atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Model pembelajaran dapat berupa model pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau PJJ ya, atau pembelajaran luar jaringan atau luring. Ya.
atau mungkin blended learning ya, itu Bapak Ibu. Nah, ini contohnya ya. Jadi model pembelajarannya discovery learning, karena kebetulan ini tatap muka ya tatap muka, itu seperti itu. Ya ini ya, ini termasuk kegiatan pembelajarannya dilaksanakan secara individu, berpasangan, kelompok ya, dengan metode diskusi, presentasi, asesmennya ini dan sebagainya. Nah, setelah kita mengetahui tentang informasi umum, maka sekarang kita yang kedua yaitu komponen inti. Nah, apa saja komponen inti? Jadi dalam modul aja ada namanya komponen inti, yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Tujuan pembelajaran menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman murid, dan metode asesmen yang digunakan. Tujuan pembelajaran bisa dari berbagai bentuk, pengetahuan yang berupa fakta dan informasi, dan juga prosedural, pemahaman konseptual, pemikiran dan pengenalan keterampilan, dan kolaboratif dan strategi komunikasi. Nah, itu ya Bapak Ibu. Di komponen inti juga ada pemahaman bermakna. Pemahaman bermaknanya adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh ya, contoh kalimat pemahaman bermakna misalkan, manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai suatu tujuan. Makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitat. Nah, itu contoh pemahaman bermakna. Kemudian di kompetensi inti juga ada pertanyaan pemantik. Ya, pertanyaan pemantik ini dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Pertanyaan pemantik memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contohnya, pada pembelajaran menulis cerpen ya, guru dapat mendorong pertanyaan pemantik sebagai berikut contohnya. Apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca? Nah, pasti siswa akan bertanya-tanya kan, apa ya? Nah, cerpen itu apa? Kedua, iya cerpen itu kok menarik, kenapa? Nah, pasti ada seperti itu. Jika kamu diminta untuk membuat akhir cerita yang berbeda, apa yang akan kamu usulkan? Nah, itu Bapak Ibu ya, contoh dari pertanyaan pemantik. Nah, ini Bapak Ibu, saya tunjukkan untuk komponen inti. Ada pemahaman bermakna, ada tujuan pembelajaran, ada pertanyaan pemantik. Ya, itu. Nah, lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang komponen modul ajar komponen inti yang berikutnya adalah kegiatan pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini yang harus terlihat dalam strategi atau skenarionya ya. Jadi, urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret, disertakan opsi atau pembelajaran alternatif, dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Jadi langkah kegiatan pembelajaran ini ditulis secara berurutan ya, sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan. Tentunya meliputi 3 tahap ya, seperti pendahuluan ini. Kemudian ada inti, ada penutup ya, dan berbasis metode pembelajaran aktif yaitu. Ini Bapak Ibu saya tunjukkan ya. Nah, kenapa kok ada pertemuan satu? Karena tadi di bagian informasi atas ya, alokasi waktunya untuk 4 pertemuan. Maka di sini ini di kegiatan pembelajaran seperti biasa ya, kalau Bapak Ibu pernah bikin RPP ya, sebelum ada kurikulum merdeka pasti ada juga kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Nah, di kegiatan pendahuluan seperti biasa memberikan salam, kemudian memeriksa kesiapan, tentunya harus menyampaikan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Di kegiatan inti, Bapak Ibu karena ini adalah pembelajaran kurikulum merdeka berbasis diferensiasi, maka jangan lupa untuk memulainya kalau itu pertemuan pertama, yaitu memberikan asesmen sederhana untuk mengetahui gaya belajar siswa. Nah, ini saya membuat link ya tentang membuat apa ya, kayak model-model pertanyaan. Kamu lebih suka
membaca, mendengarkan, atau mempraktekkan misalnya seperti itu. Terus kemudian beberapa pertanyaan-pertanyaan alternatif yang bisa merujuk pada persentase, nanti siswa itu tergolong gaya belajar audio, visual, atau kinestetik seperti itu. Nah, setelah dibikin asesmen awal, maka peserta didik mendapatkan pemaparan mengenai kebinekaan masyarakat. Nah, ini masuk materi ya, berkaitan dengan pertanyaan pemantik dan sebagainya. Kemudian kita juga menyediakan fasilitasi memberikan video, tayangan video, atau mungkin memberikan tempelan-tempelan di sekitar kelas ya untuk anak yang kinestetik dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu ya, saya tunjukkan. Ini contoh peta persebaran nenek moyang yang saya tempel. Ini bahannya ya. Kemudian dengan bertanya, guru memberikan pertanyaan. Dengan melihat sumber yang telah kalian amati, kira-kira nenek moyang Indonesia berasal dari mana ya? Nah, itu contoh ya. Nah, kemudian mengarah pada capaian pembelajaran, maka kita menjelaskan juga pada siswa tentang bahwa nenek moyang bahasa Indonesia itu masuk ke Indonesia itu melalui beberapa tahap dan beberapa teori. Nah, kamu harus mencari tahu teorinya apa, karena ini adalah discovery learning ya. Maka saya bagi kelas menjadi beberapa kelompok, kemudian saya atur setiap kelompok untuk berdiskusi tentang teori-teori masuknya nenek moyang bangsa Indonesia. Dan kemudian di kegiatan penutup ya, karena mungkin belum selesai, bisa nanti diarahkan kepada pembelajaran berikutnya, presentasi dan sebagainya, bikin Canva, bikin infografis dan sebagainya. Itu Bapak Ibu. Nah, sekarang berikutnya di modul ajar, komponen inti berikutnya adalah asesmen atau penilaian ya. Asesmen ini digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaian hasil ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Apa saja jenis asesmen yang bisa dimasukkan dalam modul ajar? Ada asesmen sebelum pembelajaran atau diagnostik, ya itu ya, contoh tadi ya, untuk mengetahui kemampuan awal siswa, bisa juga mengetahui tentang gaya belajar dengan diferensiasi tentunya ya. Kemudian asesmen selama proses pembelajaran atau formatif, asesmen pada akhir proses pembelajaran atau sumatif. Pada akhir proses pembelajaran yaitu sumatif. Itu Bapak Ibu. Nah, asesmen ini juga bentuknya bisa sikap ya. Karena berdasarkan proses belajar Pancasila, bisa observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, atau anekdotal ya. Kemudian performa, bisa presentasi, drama, kemudian pameran hasil karya, jurnal dan sebagainya. Bisa tertulis dengan tes objektif, ya, esai, pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar, salah dan sebagainya. Itu Bapak Ibu. Ya, ini Bapak Ibu contoh asesmen diagnostis ya. Kemudian ini contoh informasi apa sih yang ingin digali, ya, pertanyaan kunci yang ingin ditanyakan ya. Ini menggunakan penilaian formatifnya menggunakan jurnal ya. Terkadang juga kita juga bisa Bapak Ibu, saya tunjukkan dulu ya, ini contoh di assessment ya. Nah, ini kebetulan saya sampai pertemuannya keempat ini Bapak Ibu. Nah, anak juga dibikin buat poster, buat infografis ya. Nah, juga ada refleksi guru ya di dalamnya. Ini adalah rancangan asesmen diagnosis untuk mendiagnosis awal ya. Kemudian ini jurnal. Nah, ini penilaian sikap ya melalui lembar observasi. Nah, kemudian ini formatif menggunakan LKPD. Nah, ini adalah tugasnya mereka. Nah, kemudian juga ada penilaian laporan, karena mereka nanti justru bikin ya, bikin laporan. Nah, ini pengayaan Bapak Ibu. Selanjutnya akan saya tunjukkan. Nah, ini komponen modul ajar berikutnya adalah pengayaan atau remedial. Pengayaan dan remedial ya. Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Jadi Bapak Ibu kalau mendapati di kelas, karena tahu ya, tadi di target peserta didik kan ada yang yang umum ya, tapi juga ada yang anak yang
memiliki kesulitan, juga anak yang memiliki kelebihan. Maka pengayaan ini sangat penting. Jadi biar nanti dia nggak ganggu temennya gitu ya, sudah selesai duluan dan sebagainya, maka diberilah pengayaan ya, misalkan diberikan proyek atau pemahaman lebih lanjut tentang materi tersebut ya, itu namanya pengayaan. Nah, remedial itu apa ya? Kalau remedial itu diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang ya, saat merancang kegiatan pengayaan perlu diperhatikan mengenai diferensiasi, contohnya lembar belajar, kegiatan yang berbeda dengan kelas, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu nanti sering ya kita itu selalu berpatokan ya, setelah sumatif, setelah asesmen ya, atau akhir pembelajaran berbentuk sumatif, mendapati anak yang nilainya di bawah KKM atau remedi, maka yang dilakukan remedialnya hanya sekedar mengulang lagi tes loh, itu bukan ya, bukan seperti itu harusnya Bapak Ibu. Remedialnya diberikan melalui proses. Jadi kita bisa menggunakan LKPD lagi yang tentunya diturunkan kemampuannya atau apa ya, kompetensinya tidak terlalu banyak. Kemudian dengan tingkat kesulitannya diperingan, maka itu bentuk juga dari remedial seperti itu. Bukan hanya sekedar mengulang soal udah dikerjakan, dia dapat jelek, dikasih lagi soal itu. Maksudnya gimana gitu ya, remedial itu. Jadi Bapak Ibu nanti kalau remedial harus remedial proses bisa, remedial hasil juga boleh, tapi tentunya siswa lebih memahami, tidak hanya mengulang soal saja, seperti itu. Ini Bapak Ibu ya, contoh dari kegiatan pengayaan dan kegiatan remedial. Nah, berikutnya adalah lampiran. Ya, jadi ada informasi umum, ada komponen inti, yang ketiga, yang terakhir yaitu lampiran. Apa saja yang termasuk lampiran? Yang termasuk lampiran seperti lembar kerja peserta didik ya. Jadi lembar kerja ini ditujukan untuk peserta didik, bukan guru ya. Yang dapat diperbanyak sesuai kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik, termasuk peserta didik non reguler. Kemudian ada juga bahan bacaan guru dan peserta didik ya. Jadi bahan bacaan guru dan peserta didik digunakan sebagai pemantik ya, sebelum kegiatan dimulai atau untuk memperdalam pemahaman materi pada saat atau akhir kegiatan pembelajaran. Ada lagi glosarium ya, seperti apa ya, kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabet gitu ya, yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Glosarium diperlukan untuk kata atau istilah yang memerlukan penjelasan lebih mendalam. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu dalam modul ajarnya itu nggak ada glosarium juga nggak apa-apa. Tapi sebaiknya ada, walaupun cuma 1, 2, 3 kata seperti itu. Kemudian juga ada lampiran dari daftar pustaka. Daftar pustaka ini adalah sumber-sumber referensi yang digunakan dalam mengembangkan modul ajar. Referensi yang dimaksud adalah semua sumber belajar, baik buku siswa, buku referensi, majalah, koran, situs internet, lingkungan sekitar, narasumber, dan sebagainya. Ya, ini Bapak Ibu saya tunjukkan ya. Ini adalah LKPD dari lembar kerja peserta didik. Sedangkan ini adalah bahan bacaan guru dan siswa, termasuk daftar pustakanya. Nah, bagi Bapak Ibu yang nanti membutuhkan ya file seperti ini ya, lengkap ya, nanti bisa di-download di sini Bapak Ibu. Nah, silakan diklik ini ya, link ini silakan di-download, silakan dipelajari, kalau mau dicontoh juga boleh, nggak apa-apa ya. Nah, tugasnya Bapak Ibu setelah mengetahui bagaimana cara menyusun modul ajar, maka sekarang ayo bikin modul ajar sesuai dengan mapel atau kelas yang Bapak Ibu bimbing ya, untuk minimal untuk 1 pertemuan. Kalau mau sampai kayak contoh punya saya 4 pertemuan boleh, nggak apa-apa, tapi minimal untuk 1 pertemuan ya. Silakan dibikin dulu modul ajarnya di Word ya, boleh. Nanti tugasnya Bapak Ibu, tugas akhir yang akan dikumpulkan di diklat ini adalah apa? Menginovasikan modul ajar yang dibikin Bapak Ibu dengan menggunakan Canva. Nah ya, jadi akan saya tunjukkan Bapak Ibu di hasil akhirnya atau tugas akhir diklat, yaitu Bapak Ibu nanti silakan ya, modul ajar yang sudah dibikin di Word tadi, silakan nanti diedit, dimasukkan atau di apa ya,
diedit ya, benar ya. Diedit menggunakan Canva ya, bisa menggunakan template atau bisa dari awal atau sendiri gitu ya, mendesain sendiri. Tapi nanti tutorialnya sudah akan dijelaskan sama Bu Juwaria ya. Nanti ini ya Bapak Ibu ya, materi untuk membuat modul ajar menggunakan Canva bisa diklik di link ini ya. Silakan nanti dibuka. Nanti Bu Juwaria akan menjelaskan, juga ada di modul ya, di modul diklat. Ini Bapak Ibu ya. Di modul diklat nanti bisa dilihat di tutorial 2 ya, ini ya. Tutorial lengkap menyusun modul ajar menggunakan Canva. Nanti bisa dilihat di tutorial 2. Sedangkan di tutorial 1 ya ini yang Bapak Ibu lihat kali ini, yaitu menyusun modul ajar menggunakan Word ya. Nanti diedit menggunakan Canva. Baik Bapak Ibu, itu ya yang bisa saya jelaskan. Sudah lama sekali ini ya materinya. Jadi awal kita sudah mencoba belajar ya bagaimana membuat modul ajar menurut kurikulum Merdeka. Selanjutnya Bapak Ibu bisa langsung nanti melihat tutorial berikutnya untuk membuat modul ajarnya, mendesainnya menggunakan aplikasi Canva. Tetap semangat, terima kasih. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.